Jangan, jangan. Qin Mo Chen. Lepaskan aku kembali. Tolong lepaskan aku. Ini mimpi. Untung saja ini hanya mimpi. Itu apa? Dengan hormat untuk Wan King. Siapa yang akan mengirimkan paket untukku? Wan King, Wan King. Aku akan selalu mengawasi kamu, Wan King. Qin Mo Chen. Itu Qin Mo Chen. Qin Mo Chen. Sun Yan sudah meninggal. Selama bertahun-tahun ini, pengganti yang kamu cari. Bukan mati karena kamu menyiksanya, tapi bunuh diri. Mereka sudah cukup menderita. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Kenapa? Aku sudah menyukai seseorang. Tolong. Tolong lepaskan aku. Seribu 1998, 1520025, 0204. Guven 1998, 02, 15 minum angin. Gulan, Alan. Tahun itu setelah kamu meninggal, aku kembali ke tempat yang pernah kamu tinggali. Saya di Gujia, menjadi pengurus selama 20 tahun. Melihat adikmu Tian Cheng menikah dan memiliki anak, dan melihat Wan King tumbuh. Sekarang, aku mulai tua. Saatnya pensiun. Tanggal 15 Februari 1998. Keponakan saya Chen Dong telah belajar bersama saya selama 5 tahun. Dia juga bisa merawat Wan King dengan baik. Tunggu sampai saya menyelesaikan urusan di rumah. Aku akan kembali bersamamu. Tanggal 15 Februari 1998. Seribu 1998, 15. Peringkat pertama pembunuh dunia. 20 tahun yang lalu menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana kau pergi. Begitu keluar dari bandara, sudah tahu ada yang mengikut. Setelah 3 kali menghindar, masih bisa ditemukan di sini. Ternyata lebih cerdas daripada murid yang saya bawa dulu. Jadilah lebih cerdas. Tuhan melihat. Membuatku menemukanmu. Rekor di daftar pembunuh tak ada yang bisa memecahkannya. Tapi selama aku menemukanmu, maka bisa menjadi yang baru pertama. Dong Huang, kau sudah berusia 50. Reaksimu lambat, tanganku juga bergetar. Saatnya untuk memperbarui dan mengiterasi. Tua atau tidak, bukan kau yang menentukan. Ayo. Ferrari sudah tua, namun tetap saja Ferrari.
Pengurus besar Chen. Nona, dia mengalami masalah. Saya segera kembali. Pembunuh nomor 1 di dunia. Ternyata terburu-buru kembali menjadi pengurus. Apakah itu masuk akal? Setiap bidang memiliki cinta tersendiri. Seperti orang sepertimu, yang hanya tahu tentang kekerasan. Mengerti apa? Paman. Paman, akhirnya Anda kembali. Gila itu yang bernama Qin. Dia, Chen Dong adalah satu-satunya anak laki-laki kakak saya. Saya sebenarnya ingin membiarkannya datang untuk menjemput saya. Tapi anak ini baik-baik saja dengan hal-hal kecil. Tapi ketika ada masalah besar, dia jadi bingung. Bicara baik-baik. Dia mengirimkan sesuatu. Sangat menyeramkan. Nona itu bahkan sampai menangis ketakutan. Ceritakan tentang situasi Qin Xiao padaku. Qin Mo Chen, Tai Feng Xiang, pangeran gila yang tidak berani diganggu siapapun di lingkungan Beijing. Sejak mantan pacarnya yang bernama Sun Yan meninggal, dia yang terobsesi terlalu dalam. Jadi benar-benar gila. Nian. Kenapa kau harus pergi? Saya sudah bilang di musim dingin, akan menemanimu melihat salju. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menangkap banyak pengganti. Orang mati ya mati, orang gila ya gila. Mirip 7 bagian. Ternyata mirip 7 bagian. Palsu sebelumnya. Bahkan tidak ada 3 bagian. Jadi mereka layak mati. Kali ini akhirnya berbeda. Bahkan ketika kau tersenyum, cahaya di matamu sama seperti dirimu. Bulan lalu, Nona itu menghadiri pesta. Setelah terlihat oleh Qin Mo Chen, dia benar-benar mengganggu Nona. Nian, akhirnya aku menemukannya. Dia akan selalu menemaniku. Dia akan mengenakan gaun putih yang kau suka. Dia akan menemaniku melihat salju di musim dingin. Dia akan menggantikanmu. Selalu berada di sampingku. Pangeran gila ini. Aku akan melindungi Wan Qing dengan baik. Tidak akan kubiarkan dia mendekati Wan Qing satu langkah pun. Tuan. Ini semua ulah Qin Mo Chen. Selain dia, siapa lagi? Orang ini. Aku telah menggunakan semua relasiku. Mencari seseorang untuk berdamai dengannya. Tapi kau tahu orang gila ini. Bagaimana dia berbicara? Dia berkata, Wan Qing sudah dia tetapkan. Siapa yang menghalangi? Siapa yang mati? Gaun rendah ini bahannya bagus. Tapi modelnya adalah yang paling dibenci Nona. Ini benar-benar kekanak-kanakan. Ayah, telepon polisi. Selama sebulan ini terus-menerus menguntit dan mengganggu. Aku tidak tahan lagi. Telepon polisi. Melapor hanya akan membuat Qin Mo Chen marah karena malu. Saat itu, entahlah bagaimana menghadapi keluarga Gu. Tuan. Nona, serahkan urusan ini padaku. Bukan maksudku untuk ikut campur, Chen. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah mengurus keluarga. Dari atas hingga bawah, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tapi kali ini di belakangnya dia adalah seseorang seperti Tuan Qin. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana jika itu merugikan keluarga Gu? Iya, Paman. Kamu juga tahu cara-cara Qin Mo Chen, pemilik properti yang terakhir kali. Hanya di meja makan, tidak memberikan dia minuman. Maka, dia mendapatkan akhir perusahaan bangkrut. Sudah cukup, Chen Ying. Dia adalah sosok yang tak tersentuh di lingkungan Beijing. Iblis besar. Kita semua tidak bisa menghadapinya. Apa yang bisa kamu lakukan?
Kamu hanya seorang pengurus. Lagi pula, kamu sejauh ini sudah berumur. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukanlah tugasmu dengan baik. Tuan, aku berani mengatakan ini berarti aku bisa menyelesaikannya. Bahkan iblis yang paling kuat. Ada juga perawatan yang efektif. Nona, tolong percayalah padaku. Hanya aku bisa melindungimu. Baik. Baik apa sih, Wan King? Jangan ikut-ikutan berbuat sembarangan. Menurutku, sebaiknya besok cepat-cepat mencari bodyguard yang dapat dipercaya. Lebih aman sedikit. Ayah. Aku percaya pada Paman Chen. Dengan dia, sudah cukup. Terima kasih atas kepercayaanmu, Nona. Pertama-tama, tangani benda ini. Chen Dong. Bawa itu ke taman belakang. Ini, Paman. Benda ini terlalu menakutkan. Aku tidak berani menyentuhnya. Pindahkan. Jika benda ini dibongkar, apakah itu akan membawa sial lebih? Astaga, ini baru kurang dari 1 menit. Paman, kamu sudah membongkarnya? Bagi kita yang bekerja di bidang ini, cepat, stabil, dan tepat adalah keterampilan dasar. Ayah, kecepatan Chen Bo membongkar boneka. Sama sekali bukan. Yang bisa dilakukan oleh pelayan biasa. Membongkar boneka saja sudah dianggap hebat. Orang-orang yang dikirim oleh King Chen, mereka semua membawa senjata. Menurutku, sebaiknya besok aku carikan perusahaan pengawal. Di sekitarmu tidak boleh kurang orang yang dapat dipercaya. Tuan, kalian sudah datang. Tuan, Anda tidak melihat. Tadi Paman menggunakan pisau kecil itu terlebih dahulu. Mengangkat rok boneka. Coba tebak, ternyata di dalamnya tersembunyi 3 lapisan mekanisme. Wah, ini bukan sekadar penentu lokasi biasa. Di dalamnya juga ada modul frekuensi lompat. Setiap 30 detik, secara otomatis mengganti frekuensi sinyal. Pengacau sinyal di pasaran. Sama sekali tidak bisa menghentikan. Barang ini, saya hanya melihatnya di film. Paman, tidak menyangka Anda ternyata mengambilnya dengan utuh. Jika ini sedikit saja salah, ini akan memicu alarm. Bahkan jika dia mengerti semua ini, lalu apa gunanya? Melindungi Wan King bergantung pada banyaknya orang dan kekuatan, bukan keterampilan membongkar mainan. Tuan. Tuan. Mengirimkan kepada pangeran di lingkungan Beijing. Kembalikan. Beritahu dia, ambang pintu keluarga Gu kami, bukan untuk sembarang orang yang bisa dia injak. Jika terlalu campur tangan, hati-hati bisa tidak kembali. Bagaimana urusannya? Nona. Ini adalah kembalikan oleh keluarga Gu. Pengurus keluarga Gu juga membawa pesan untukmu. Katakan apa?
Dia berkata, ambang pintu keluarga Gu. Bukan untuk sembarang orang yang bisa Anda injak. Hati-hati, tangan terlalu jauh. Tidak bisa kembali. Tangan terlalu jauh, tidak bisa kembali. Seorang pelayan tua berani menantang saya. Ambang pintu keluarga Gu. Jika saya ingin menyelidiki, saya akan melakukannya. Saya ingin melihat orang tua yang sudah setengah masuk tanah. Bagaimana Anda bisa menghentikan saya? Maaf ya, Wan King. Ibu saya tiba-tiba jatuh. Saya tidak bisa datang untuk teh sore. Kenapa kamu juga tidak datang? Kalian jelas-jelas sudah berjanji kepada saya. Semuanya berakhir. Direktur Zhang, lebih baik mengganti 1 miliar daripada menandatangani kontrak. Ini bukan ulah Qin Mo Chen. Siapa lagi yang bisa? Membuat keluarga Gu, mitra bisnis berbalik secara kolektif. Membuat teman Wan King menjadi acuh tak acuh. Ingin membuat keluarga Gu ditinggalkan oleh semua orang. Qin Mo Chen. Apakah kamu ingin membunuh kami? Nona. Sudah larut, mau kemana? Sisi mengajak saya keluar bermain. Sisi Lijia. Dia mengatakan atap Hotel Isle of Man baru saja dibuka sebuah bar yang tenang. Lingkungannya sangat bagus. Minta aku untuk duduk sejenak. Jadi aku perlu tidak memberitahu paman? Kalau tidak, paman Chen akan mulai mengeluh padaku lagi. Aku sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Lagi pula ada pengawal yang mengikuti. Jadi tidak apa-apa. Benar juga. Kalian, apa yang akan kamu lakukan? Tolong, Chen Bu, tolong selamatkan aku. Nona, kamu di mana? Wan King, jangan takut. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Chen Bu. Minggir dari jalanku. Kalian tahu tidak? Kalian ini penahanan ilegal. HMTH. Penahanan ilegal. Qin Zong menyuruh kami menjaga di sini. Bahkan jika raja datang sekalipun, jangan berharap bisa masuk. Jika terus berisik, kami tidak akan segan-segan. Nona. Memberi muka tapi tidak tahu diri. Ya, jika kamu masuk lagi, aku akan membuatmu pusing. Paman, kenapa kamu datang? Maaf, aku tidak bisa. Tunggu di mobil. Baik. Ini adalah tempat pribadi. Tanpa izin dari Qin Zong, tidak ada yang boleh masuk. Tidak mengerti kata-kata. Orang tua, aku memukul. Mencari masalah. Apa yang kamu berikan untuk diminum? Sangat tidak nyaman. Ini baru benar. Bersikaplah baik sedikit. Jadi bisa sedikit mengurangi penderitaan.
Begitu takut. Semakin kamu takut, semakin aku senang. Jangan, jangan. Aku bisa membawa nyonya rumahku. Cepat datang selamatkan aku. Chen Bo. Orang tua itu hampir hancur. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Nona. Saatnya pulang. Nona. Saatnya pulang. Kamu adalah pengurus keluargaku. Berkali-kali merusak urusanku. Hari ini, aku akan memberi pelajaran padamu. Seseorang datang. Masuk. Bunuh bajingan tua ini. Seseorang datang. Iya. Apakah kamu mencari mereka? Maaf, Qin Shao. Mereka semua sudah jatuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Sial. Qin Shao, Tai Shao. Aku bisa membawa nyonya rumahku. Sudah pulang? HMTH. Tunggu saja, Wan King. Cepat atau lambat, dia akan jadi milikku. Ayo pergi. Nona, aku akan mengantarmu pulang. Sangat panas. Sangat panas. Nona, datanglah. Chen Yin. Apa, Nona? Kamu memanggilku apa? Chen Yin. Aku ingin bersamamu. Sangat dingin. Di sekitar mata ada pelipis. Sensasi dingin bisa membantumu meredakan panas. Sudah lebih baik, Hang. Chen Yin, kenapa kamu begitu baik padaku? Kim Mo Chen membawa begitu banyak orang. Jika kamu benar-benar disakiti oleh mereka, terluka, maka aku. Nona. Selama kamu bisa hidup dengan sehat dan aman, dan bisa hidup dengan bahagia, itu adalah makna aku hidup. Telah melukai. Sebenarnya, aku mencintaimu. Sudah lebih baik, saya meminta Chen Dong untuk menyetir. Kita pulang.
benda tua ini berkali-kali merusak urusanku. Benarkah dia pikir aku tidak berani menghadapinya? Suruh orang untuk mengawasi keluargaku. Jika orang tua itu masih berani mengikuti, maka atur orang untuk menyelesaikannya dengan bersih. Ya. Wan King, hari ini kamu sepenuhnya milikku. Paman, paman, ada yang tidak beres. Tuan dan Nyonya. Qin Xiao mengirimkan undangan. Bacakan untuk didengar. Baik. Dengan hormat mengundang Nona Guan King untuk menghadiri pesta ulang tahun yang aku adakan untuk Guan King. Pesta ulang tahun yang diadakan. Tempatnya adalah Pulau Pribadi Qin Mo Chen. Peserta undangan terbatas. Hanya Nona Guan King sendiri dapat membawa satu pendamping. Tapi hari ini bukan ulang tahunku. Seharusnya itu Qin Mo Chen, mantan kekasih yang telah meninggal pada hari ulang tahunnya, kan? Bajingan Qin Mo Chen ini. Kenapa? Kenapa dia begitu? Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus saya lakukan? Untuk tidak pergi. Hanya untuk tidak memberi Qin Mo Chen muka. Orang gila ini bisa melakukan apa saja. Di kemudian hari, bisnis keluargaku di lingkungan Beijing akan sepenuhnya hancur. Tapi jika Wan King pergi sendirian, itu sama saja seperti domba masuk ke mulut harimau. Tentu saja, Nona harus pergi ke pesta ulang tahun. Apa? Chen Yin, apakah kamu sudah semakin bingung? Kamu benar-benar membiarkan Wan King pergi. Itu adalah milik Qin Mo Chen, pulau pribadi. Dia dengan jelas ingin menjebak Wan King di sana. Jika dia mengalihkan obsesi terhadap mantan kekasihnya sepenuhnya kepada Wan King, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyelamatkan Wan King nanti? Ya, Paman, pikirkan baik-baik. Nona harus pergi. Jika tidak, Qin Mo Chen hanya akan semakin gila. Adapun orang yang mendampingi. Saya akan menemani wanita muda itu. Wan King, kamu benar-benar tidak membawa pengawal yang lebih baik, Chen Yin. Chen Yin toh hanya seorang pembantu. Jika terjadi bahaya, ayah, Chen Yin. Chen Bo, dia akan melindungiku dengan baik. Saya merasa tenang bersamanya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan melindungi wanita muda itu. Chen Yin, bukan saya tidak percaya padamu. Tapi kamu, toh hanya pembantu rumah kami. Jika kita bicara tentang ini, renovasi villa, manajemen penggunaan orang, Anda bisa mengatur semuanya dengan baik. Tapi kali ini adalah Qin Mo Chen. Dia bisa memaksa orang. Karakter yang kejam dalam situasi putus asa. Anda seperti ini, bisa mengorbankan nyawa. Ini sudah melampaui. Tanggung jawab Anda terlalu banyak. Mengapa Anda harus melakukan ini? Gujia dan aku tidak pernah menjadi majikan. Chen Yin. Jadi, aku akan mempertaruhkan hidupku B untuk melindungi kalian dengan baik. Chen Yin, saya masih sedikit gugup. Kamu bilang jika Qin Mo Chen benar-benar. Jika dia benar-benar, bagaimana jika dia menyusahkan kita? Nona, saya di sini. Dia tidak berani menyentuhmu.
Hang. Chen Ying, Anda tidak mengenakan sabuk pengaman, biar saya bantu. Menunduk. Nona, jangan bergerak. Ada penembak jitu. Pantulan sudah menghilang, tapi penembak jitu seharusnya belum pergi. Nona, dengarkan saya. Target penembak jitu adalah saya. Jaraknya tidak jauh, tapi mobil kita parkir di tempat yang terbuka.